Halo Sobat Grisa, kembali lagi bersama saya Mustika dari kelas 11 Perhotelan. Dimana kali ini saya berkesempatan untuk menjadi host dalam kegiatan podcasting, yaitu salah satu kegiatan yang tergabung dalam ekstrakurikuler Wirawarta SMK PGRI 1 Ngawi. Nah, untuk podcast kita kali ini kita membawakan tema yang sangat menarik, yaitu dengan tema mengembangkan potensi diri bersama SMK PGRI 1 Ngawi. Nah, untuk tema kali ini kita juga mengundang narasumber yang masih dari kalangan kita ya, yaitu siswi dari SMK PGRI 1 Ngawi yang akan memberikan cerita menarik dan pengalaman unik dia selama sekolah di SMK PGRI 1 Ngawi. Nah, gimana? Penasaran dengan Sobat Grisa kita kali ini? Kalau begitu langsung saja yuk kita kenalan. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, jadi bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, perkenalin nama aku Chelsea Aulia Davinata. Aku dari kelas 10 jurusan Perhotelan A. Oke, dari Chelsea 10 Perhotelan A ya. Benar. Oke, Chelsea, kali ini kita sedang membahas seputar mengembangkan diri bersama SMK PGRI 1 Ngawi ini. Iya. Untuk mengembangkan potensi diri ini tentunya berkaitan dengan banyak hal, dari hobi sendiri, kemudian bakat, kemudian ada juga emosional dan masih banyak lagi. Tentunya hal-hal ini tidak hanya perlu dilakukan pembelajaran di rumah bersama orang tua, namun di sekolah juga. Nah, ini mengapa memilih sekolah untuk mengembangkan potensi diri ini sangat penting. Kemudian untuk alasan Chelsea sendiri, mengapa memilih SMK PGRI 1 Ngawi untuk melakukan pengembangan diri dan melanjutkan pendidikan? Jadi awal aku minat masuk di SMK PGRI 1 Ngawi itu karena jurusan perhotelan. Nah, sebelum masuk di Grisa, aku waktu sekolah dasar sampai SMP itu aku sering banget latihan pidato, mulai dari pidato bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga puisi. Nah, di situ aku juga dilatih storytelling sama guru aku. Jadi dari dulu itu benar-benar kayak ada hobi buat bicara. Nah, terus sama guru aku ini diarahin kalau misalkan kamu hobi bicara, mending kamu ngambil jurusan perhotelan atau pariwisata. Nah, di Ngawi sendiri kan masih jarang sekolah yang ada jurusan perhotelan. Terus aku stalking Instagram. Nah, di situ muncul Instagram Grisa yang ngejelasin mengenai jurusan-jurusan dan juga ekstra yang ada di Grisa. Di situ aku mulai tertarik untuk daftar di Grisa untuk ngembangin public speaking aku melalui jurusan perhotelan. Oke, jadi alasannya karena memang yang pertama ini sudah memplanning ya, sudah ada planning untuk mengincar jurusan perhotelan atau pariwisata yang ada di Grisa. Karena mungkin Chelsea udah ngerasa punya basic di public speaking dan pengen lebih mengembangkan itu, begitu ya? Betul banget. Oke, Chelsea. Nah, kemudian kalau di sekolah untuk mengembangkan potensi, bakat dan hobi kita itu melalui sarana ekstrakurikuler. Nah, berhubung di Grisa ini ada banyak sekali ekstrakurikuler, mulai dari bidang olahraga, keagamaan, dan masih banyak lagi. Di antara banyaknya ekstrakurikuler ini, untuk mengembangkan bakat Chelsea sendiri, Chelsea memilih ekstrakurikuler apa? Oke, jadi untuk ekstra sendiri aku mengikuti cukup banyak ekstra, tapi untuk khusus penyaluran bakat aku ikut ekstra Wirawarta. Karena di sini aku mengincar podcastingnya untuk ngembangin public speaking aku. Tapi selain itu aku juga ikut organisasi OSIS, PMR, English Club, khusus bahasa Jepang, dan juga ICT. Oke, jadi banyak sekali ya ekstrakurikuler yang diikuti Chelsea ini. Dan menurut Chelsea, apakah banyaknya ekstrakurikuler ini mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas? Kalau selama ini sampai saat ini tuh ke saya sendiri itu nggak berpengaruh ke akademis, karena asalkan bisa memanajemen waktu dengan baik itu nggak akan berpengaruh ke akademik kita gitu. Oke, jadi asalkan kita mampu mengolah atau memanajemen waktu dengan baik, sebanyak apapun ekstrakurikuler itu kita mampu-mampu aja ya, dan nggak mengganggu kegiatan di kelas tentunya. Oke, Chelsea, dari banyaknya ekstrakurikuler yang kamu ikuti dari A, B, dan C, dan sampai seterusnya ini, tentunya ada pengalaman dan cerita menarik masing-masing dari kegiatan tersebut. Nah, ini mungkin bisa dibagi untuk Sobat Grisa yang sedang nonton. Oke, jadi karena banyaknya kegiatan,
tentunya juga banyak nih pengalamannya. Untuk dari Wirawarta sendiri, dulu itu pernah pre-hunting ke Serambang, dan di situ kita belajar untuk kompak, kita bagaimana mereportase suatu tempat, itu kita benar-benar diajari. Kalau untuk di OSIS itu waktu penempuhan bed itu 3 hari 2 malam. Di situ kita benar-benar di pressure untuk jadi disiplin, bertanggung jawab, kompak, dan saling memahami antar teman. Jadi benar-benar pengalamannya itu bermanfaat banget. Oke, jadi banyak sekali pengalaman ya, mulai dari kegiatan Wirawarta ini sendiri yang pre-hunting, kemudian ada juga kegiatan OSIS, dan masih ada ekstrakurikuler lain. Dan dari pengalaman-pengalaman ini dan banyak sekali perjalanan yang sudah Chelsea lalui selama hampir 1 tahun di Grisa, apakah Chelsea sudah merasakan ada perubahan positif semenjak sekolah di Grisa ini? Untuk saat ini saya merasa sangat berubah, karena saat mengikuti banyak kegiatan di situ saya benar-benar dituntut untuk bisa memanajemen waktu saya. Jadi misalkan saya mau males-malesan nih, saya nggak bisa, soalnya saya harus ngerjain ini sekarang, soalnya besok udah ada tugas lain. Jadi di situ benar-benar kita dituntut untuk bisa memanajemen waktu dengan baik. Jadi itu benar-benar berpengaruh ke hidup saya. Oke, jadi perubahan positif yang bisa Chelsea ambil dari banyaknya kegiatan di ekstrakurikuler dan pembelajaran di Grisa ini ada banyak sekali ya. Mulai dari kayak lebih rajin, terus lebih bisa memanage waktu dengan baik. Nah, tentunya dari perubahan positif yang Chelsea dapat selama sekolah di Grisa ini, apakah menurut Chelsea SMK PGRI 1 Ngawi ini sudah berhasil mengembangkan bakat dan potensi kamu? Tentunya sudah, karena SMK PGRI 1 Ngawi sudah bisa merubah mindset saya. Dulunya saya itu sering kali ikut lomba, tapi saya jarang menjadi pemenang. Nah, di situ saya merasa pesimis, kayak buat apa nyoba lagi, nanti akhirnya kalah lagi gitu kan. Kayak bener-bener udah nggak ada semangat untuk ikut lomba, itu udah hilang banget. Nah, tapi di Grisa ini, di sini kita diajari untuk berpikir kayak logikanya itu, kalau misalkan kita belum berhasil sekarang, mungkin di lain waktu kita akan berhasil. Terus juga didukung sama teman-teman, jadi kayak kita itu di sini nggak merasa sendiri. Ketika kita lagi down, itu ada yang support. Itu benar-benar sangat-sangat berpengaruh ke saya. Oke, jadi di SMK PGRI 1 Ngawi ini selain fasilitas yang mendukung, terus Bapak Ibu guru pengajar juga mensupport, ternyata juga banyak sekali teman-teman yang juga mendukung ya. Karena lingkungannya di sini lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, dan tentunya itu berpengaruh dalam pengembangan diri siswa-siswi di SMK PGRI 1 Ngawi. Nah, Chelsea, dari perubahan positif yang Chelsea dapat selama sekolah di Grisa, tentunya Chelsea nggak mau dong kalau perubahan positif ini cuma berhenti di Chelsea. Tetap pengen ada generasi selanjutnya yang merasakan asiknya sekolah di Grisa. Nah, dari itu mungkin Chelsea mempunyai harapan untuk ekstrakurikuler di Grisa supaya mungkin kedepannya lebih menjadi apa atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan? Untuk harapannya, Grisa itu bisa menambahkan ekstra lagi, karena dari saya pribadi kan suka ikut kegiatan, jadi saya pengen di Grisa itu lebih banyak kegiatan. Nah, yang terbaru itu di Grisa kan baru buka kelas industri. Nah, di situ saya pengen ada kelas baru lagi yang dibuka untuk mengasah skill-skill anak-anak Grisa yang terpendam. Jadi mereka punya fasilitas untuk mensupport bakat mereka gitu. Oke, jadi ini mungkin bisa jadi saran atau masukan tambahan untuk Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Farid, kalau mungkin Bapak Farid lagi nonton, ini ada yang request minta ekstrakurikuler dan jurusan baru dari Chelsea ini ya. Oke, Chelsea, sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, kita kan masih di era PBDB ya. Mungkin Chelsea ada sepatah dua patah kalimat ajakan gitu untuk adik-adik SMP yang mungkin masih bingung mau melanjutkan di mana untuk diajak sekolah di Grisa. Oke, untuk adik-adik yang masih bingung mau sekolah di mana, yuk daftar di Grisa, karena di Grisa itu jurusannya banyak. Dan di sini ada beberapa ekstra yang akan memfasilitasi bakat kalian. Oke, jadi yuk sekolah di Grisa gitu ya. Nanti ketemu sama Kak Chelsea, saya juga dan tentunya teman-teman yang lain. Oke, Chelsea, kalau begitu terima kasih karena sudah bersedia untuk membagikan cerita unik dan menarik pada podcast kali ini. Oke, Sobat Grisa, demikian hasil podcast saya bersama Chelsea. Semoga Sobat Grisa yang nonton bisa mengambil hikmah kebaikan dari bincang-bincang kita kali ini. Baik, kalau ada lebihnya itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ada kekurangan dan kesalahan itu dari tim kru dan kameramen saya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.